Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Hai Fashionista, welcome back to Mix and Match, sebuah program yang akan memberikan Anda sebuah inspirasi dalam berbusana. Bersama dengan saya Natasha Manuela, hari ini kita akan membahas sebuah tema spesial bersama dengan fashion designer ternama Indonesia. Nah, apa sih tema yang akan kita bahas hari ini? Let's check it out. Yap, itu dia. Ingin tahu rekomendasi apa dan busana apa yang akan kalian pakai untuk Valentine nanti? Yuk, langsung aja kita temuin fashion designer ternama Indonesia. Siapa dia? Yuk. Oke Fashionista, hari ini saya sudah bersama dengan salah satu fashion designer ternama Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Bramanta Wijaya. Halo Kak. Halo Aca. Apa kabar Kak? Puji Tuhan baik. Yes, nah ini kita juga pertama-tama makasih banget ya Kak. Iya, thank you banget udah mampir juga. Tentunya hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit juga boleh Kak? Oke, boleh dong. Iya, seorang Bramanta Wijaya yang dikenal dengan karya-karyanya yang luar biasa, cantik-cantik, dan banyak sekali juga lainnya ya Kak ya. Itu mungkin boleh diceritain nggak sih Kak awalnya tuh seperti apa sih mulai masuk jadi fashion designer? Aku tuh sebenarnya selalu passionate soal fashion itu dari dulu sih, dan aku termasuk salah satu orang yang beruntung yang tahu dari kecil kayaknya maunya apa dan pengennya apa. Meskipun pada saat itu mungkin kayak ya angkatan aku kayak orang tuanya mungkin masih agak kolot kali ya. Betul. Jadi yang kayak mereka pengennya industri yang mereka pahami gitu loh, dan lagi-lagi pada zaman aku waktu mau kuliah tahun 2004 itu profesi fashion designer belum jadi sesuatu yang keren buat mereka gitu. Jadi masih kayak, masa kamu jadi tukang jahit sih gitu, kayak things like that gitu loh ya, kayak gitu. Terus tapi dari situ aku akhirnya memutuskan untuk kayak following apa yang orang tua aku mau kan. Kayak ya udah, kayak mereka maunya aku kuliah S1 dan sebagainya gitu, ya udah aku ikutin. Setelah itu selesai semuanya, baru kayak ada revelation gitu di diri sendiri, kayaknya ini waktunya aku untuk ngikutin apa yang aku mau gitu, apa yang aku perlu. Di situ mulai kelihatan sih, maksudnya sebenarnya yang kita butuhkan dari orang tua kita tuh apa sih? Sebenarnya kan it's just a support kan, kayak mentally support gitu. Dan di situ mereka kayak benar-benar ngelihat kalau aku serius di sini. Kalau di sini tuh bukan cuman impian omong kosong anak kecil belaka aja gitu. Aku benar-benar serius di sini, dan aku membuktikannya dengan sayangnya aku nggak punya pendidikan yang resmi kan di fashion. Jadi aku semuanya belajar secara otodidak gitu. Di situ mereka lihat kalau aku bener-bener kayak pengen dan bener-bener serius gitu. Jadi aku selalu bilang ke orang kalau aku tuh contoh nyata yang kalau mau berusaha pasti bisa. Karena pada dasarnya awalnya aku nggak punya basic apa-apa di situ, terus ya karena ditekuni, bener-bener diseriusin, akhirnya jadi bisa gitu. Betul, dan tentunya bakat juga pastinya ya Kak ya? Well, I do believe bakat ada pengaruhnya, cuman seperti yang orang lain bilang itu betul, kesuksesanmu itu 10% bakat, 90% usaha. Yes, benar. Jadi sebenarnya lebih penting usahanya sih daripada lebih banyak bakatnya. Ya presentasinya. Berarti kalau tadi aku tangkep ini benar-benar otodidak semuanya. Aku ada, tetaplah setelah itu tetap ada kayak belajar sama guru-guru di Semarang, di kota kelahiranku di Semarang. Ada satu guru yang rumahan gitu. Jadi dia dulu sempat belajar dia dulu sempat ngajar di sekolah fashion gitu, dan sekarang dia di rumah. Terus aku sempat belajar di sana kayak untuk memperdalam apa yang udah aku tahu. Jadi rasanya maksudnya meskipun ini juga pembelajaran sih buat aku, kayak meskipun kamu udah tahu tapi kayaknya
setiap hari tetap perlu dipertajam, ditambah, Selalu diolah ada ruang lagi ya gitu. Kak ya untuk belajar iya, ya. betul banget. Wow, kalau misalnya berarti asalnya Kak Bram itu tuh dari Semarang. Asli Semarang aku. Nah, bisa tiba-tiba ke Jakarta itu ceritanya gimana Kak? Nggak tahu juga sih, mungkin jalan Tuhan. Cuman waktu kuliah aku tuh memang memutuskan untuk keluar dari Semarang waktu itu. Terus aku ambilnya komunikasi di advertising, dan saat itu kan maksudnya di Semarang juga belum ada kan yang S1. Agak kesulitan sih waktu itu untuk cari jurusan komunikasi S1 waktu tahunku. Terus akhirnya aku memutuskan di Jakarta. Teman-temannya terakhir di Jakarta semua, dan yang istilahnya yang get in touch setelah aku selesai kuliah kan banyaknya teman-teman di Jakarta kan. Literally my first client, klienku wedding pertama kali itu bahkan belum ada brandnya, dan itu temanku di Jakarta gitu. Dan ya maksudnya aku kan selalu bilang kalau tahun ini aku tahun ke-11, tapi usia dress dia tuh udah 12 tahun gitu. Jadi lebih ada dulu malahan daripada gaunnya, daripada brandnya gitu. Dan waktu itu ayahku selalu bilang kalau itu dress jangan dibuang, disimpan gitu, soalnya itu token kan. Betul. Dan sampai sekarang itu masih ada sih di rumah itu. Wow, ini sebuah memori juga ya Kak Bram ya. Berarti ini udah 11 tahun. 11 tahun, brandnya ada 11 tahun. Ya kurang berarti 12 tahun berkarya ya Kak ya. Kalau misalnya boleh tahu, ini tuh lininya tuh ada apa aja sih Kak dari Bramanta Wijaya Sposa itu? Bramanta Wijaya itu yang jadi first line-nya sih sebenarnya. Bramanta Wijaya itu custom dress, kemudian dari situ kita mengarah ke Sposa yang akhirnya malah jadi main fokus kerjaan kita. Sposa sendiri sebenarnya artinya itu bridal dalam bahasa Italy. Jadi mungkin banyak orang berpikir kalau dulu sering banget orang ngira kalau Sposa itu nama belakangku gitu. Oh gitu. Jadi itu akhirnya kita memutuskan untuk lari ke wedding gown, karena entah kenapa aku dari dulu selalu attract sih di pernikahan, di pesta pernikahan dan lain sebagainya. Entah kenapa aku agak ekstrim sih masalah itu. Oh gitu. Dan terus setelahnya berkembang ke ready to wear. Soalnya aku join ada asosiasi desainer yang mengharapkan kalau kita semua punya koleksi ready to wear yang tujuannya kita pengennya bisa ekspor keluar kayak gitu. Okay. Nah yang ketiga aku ada, ini masih baru, usianya mungkin baru 3 tahun belakangan ini. Ini untuk mensupport koleksi mainnya yang wedding gownnya. Ini koleksi Bridestrobe. Kita Wedding kasih robe, nama ya. Intimate. Wow. Gitu. Punya visi besar sih di Intimate ini in the future. Pengennya lari ke lebih ke intimate wear, ke pakaian dalam dan lain sebagainya in the future. Tapi Wow, amin, kita semoga. doakan ya Kak Bram ya. Nanti kita tunggu nih lini itunya. Kalau misalnya boleh tahu nih antara tadi ada wedding robe, wedding gown, ready to wear, itu tuh ciri khas atau benang merah dari Bramanta Wijayanya itu seperti apa sih Kak? Lagi-lagi aku termasuk orang yang beruntung yang tahu mauku apa dan tahu pasti ciri khasku apa, tahu pasti lainku apa dari awal mulai. Akhirnya dari semua itu akhirnya terbentuk sebuah tagline, simple but not plain, classic but not old. Itu yang aku selalu pegang dari dulu. Meskipun kalau aku omongin sekarang kedengarannya udah mulai bosen sih di telingaku sendiri. Buat aku waktu itu keren banget sih Kak. Tapi itu benar-benar yang aku pegang untuk mengerjakan segala sesuatu. Apalagi kita ngomong di wedding. Kita berharap waktu pengantin perempuan mengenakan gaun dari Bramanta Wijaya itu, kita berharap pernikahan mereka berlangsung sampai puluhan tahun kan. Dan kemudian kita berharapnya lagi ketika dia look back 50 tahun yang lalu, waktu dia pakai Bramanta Wijaya, the photo, the dress, it's still relevant. Jadi that's why simple dan klasik itu yang selalu aku pegang. Tapi ya itu yang kedua, simple bukan berarti terlalu sederhana. Benar. Klasik bukan berarti kuno gitu. Jadi harus ada batasnya gitu. Nah Kak Bramanta, ini kan hari ini aku datang bersama dengan sebuah tema. Iya. Tema hari ini tuh adalah Special Valentine. Yes, betul. Nah mungkin boleh nggak sih aku dikasih tahu nih kalau misalnya Kak Bramanta
memikir tentang Valentine, kira-kira bagusnya pakai apa ya di hari Valentine? Sama teman-teman mungkin, atau sama pacar, atau sama keluarga? Ada bayangan nggak sih Kak Bramanta? Oke, jadi kalau dari koleksi Bramanta Wijaya sendiri ini, ciri khasnya tuh selalu feminim. Pokoknya baju-baju Bramanta Wijaya itu pasti selalu cewek banget, with a little twist gitu. Jadi misalnya kalau celana selalu ada, misalnya celana pun pasti ada kayak kesan feminimnya, ada drape-nya lah, atau ada apa ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita ngomong Valentine enaknya mau pakai apa, memang mungkin klienku yang cewek-cewek gitu ya, cewek-cewek manis, cewek-cewek kalem gitu kali ya, yang nggak neko-neko juga, jadi nggak yang terlalu bababum, nggak yang terlalu glamour kayak gitulah. Tetap lari ke sesuatu yang simple dan yang manis gitu, yang cantik. Dan dilihat. pas banget di sini ada pastinya. Dan ya? di sini ada dan identik banget sebenarnya kan Valentine dengan warna pink kan. Dan sebenarnya tahun ini warna fuchsia agak lagi nge-boom lagi nih, lagi naik lagi nih. Warna fuchsia itu sempat ngetrend di dunia evening dress ya. Kita ngomong evening dress sama wedding beberapa tahun yang lalu. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu fuchsia itu sempat ngehits banget kayak buat jadi tema. Dan tahun ini kembali lagi warna fuchsia itu. Cuman kali ini emang aku nggak ngasih warna fuchsia sih. Karena aku sendiri agak sedikit takut sama bold color. Entah kenapa. Aku sendiri agak sedikit takut sama bold color. Dan lagi-lagi itu lahan yang nanti akan kita coba lah gitu. Yang kali ini aku pengen kayak nunjukin warna-warna pink yang lebih soft, yang lebih ke dusty, ke pinkish, creme-ish sedikit, lebih ke situ. Oke, kalau gitu boleh nggak sih Kak Bram kalau misalnya abis ini kita langsung mix and match bareng? Boleh banget. Oke, fashionista, kalau gitu langsung aja kita mix and match bareng sama Kak Bramanta Wijaya. Yuk Kak. Fashionista, ini dia karya-karya Kak Bram yang kira-kira cocok ya Kak Bram ya buat dipakai pas Valentine. Mungkin boleh dijelasin nggak nih Kak Bram? Oke, ini sebenarnya itemnya ada banyak, tapi ini bakal ada 3 look. Yang pertama ini atasan sama bawahan. Atasan bawahan ini mungkin kesannya lebih glamour, soalnya ada detail embellishmentnya, ada pearl, ada embroidery, terus ada kristal di sini. Terus uniknya ini tuh ada pleatsnya yang jadi satu sama skirtnya juga jadi satu. Terus ada detail, ada surprise detailnya di belakang, jadi ada pita yang panjang di belakang gitu. Jadi dari depan cantik, dari belakang juga cantik. Manis gitu. Ya, jadi ada tambahan ininya ya. Cakep. Terus yang kedua ini mungkin yang lebih sederhana, lebih simpel sih. Soalnya nih ini cukup tren saat ini, trapeze dress yang longgar dari atas sampai bawah. Terus ada detail kayak semacam toga sih istilahnya. Soalnya ini aku inspirasinya sebenarnya dari baju choir sebenarnya, dari baju choir, dari pastor wardrobe kayak gitu. Jadi ini mungkin yang lebih simpel karena dia cuma satu piece doang dan gak ada detail apa lagi yang lain selain ada pearls-nya yang di sini. Kalau yang terakhir ini mungkin sesuatu yang lebih unik. Sebenarnya ini agak ribet karena ada 3 piece di sini. Ini ada vest-nya, terus ada bawahannya yang inspirasinya dari sarung, sama ini outernya. Ini koleksi kita yang paling baru. Embroidery-nya itu motifnya anyaman di sini. Jadi emang pengen kesannya agak sedikit etnik Indonesia dikit gitu, cuman tetap international looking, modern looking gitu. Kak Bram, ini kira-kira boleh
nggak sih aku cobain? Boleh banget. Aku juga penasaran sih di kamu kelihatannya kayak apa. Oke fashionista, kalau gitu abis ini aku pengen cobain satu-satu. Mungkin ini nanti juga boleh diceritain kali ya Kak, Yes. di tengah-tengah aku nyobain. Kira-kira ini cocoknya buat ke acara apa sih pas Valentine? Kalau gitu, yuk langsung aja. Aduh, cakep banget. It looks so good on you. Bagus Ya ya. ini yang Warnanya tadi aku juga. bilang, kesannya mungkin lebih glamour kali ya, karena bordirnya warnanya emas, terus ada Yep. Swarovski, ada pearlnya. Terus detailnya ini sih yang bikin lucu sih sebenarnya, pleatsnya yang di leher sama yang roknya tuh seakan-akan kayak nyambung jadi satu gitu. Ya tadi aku bilang, ya yang pita yang di belakang ini. Jadi kayak ada surprise-nya gitu di bagian belakang. Kayak ini mungkin lebih cocok mungkin buat ke fancy dinner kali ya. Fancy dinner gitu sama pacar atau ke restoran yang lebih cakep atau yang lebih kayak lebih serious things gitu. Dan ini memang nggak too much ya Kak, tapi Sebenarnya nggak too much ya Iya, kan, benar. cuman tetap ada statement lah ya di sini ya. aku suka sih skirtnya juga lebih dari Line-nya, lutut. ya, Iya. ya ini yang aku bilang classic look tapi ada twistnya gitu. Jadi kan trapeze ini tuh kan khas banget sama Balenciaga era 40-an 50-an dulu kan. Yang longgar-longgar gitu. Jadinya itu yang pengen aku ambil sih sebenarnya. Oke, thank you so much Aduh, Kak Bram. cakep banget. Abis ini berarti kita Oke, lanjut. the second dress ya. Yap. Oke. Fashionista jangan kemana-mana, setelah ini Natasha akan memakai rekomendasi busana lainnya. Stay tune Fashionista. Fashionista, setelah tadi kita melihat look pertama, sekarang ada look kedua.
Ini yang tadi aku bilang, yang inspirasinya sebenarnya toga Iya, dress lebihan. Jadi ini sih kayak kadang-kadang cenderungnya kalau trapeze dress yang motifnya yang gelombang, yang circle gitu tuh sometimes bikin kelihatan agak gemuk, agak sedikit berisi. Soalnya mungkin karena dia lebar kan. Yep. Nah ilusi ini ya nih, ini yang bikin badannya kelihatan lebih panjang justru. Jadi gitu. seakan-akan kayak dress terus dikasih rompi, kayak dikasih vest di atasnya gitu. Iya, ininya detailnya juga. Iya, ini detail pleatsnya juga yang berulang sama yang tadi. Ini gitu. sampai belakang ya? Iya, ini sampai belakang. Belakangnya juga ada detail ekornya gitu. Oh iya benar-benar. Ya ini kesannya jauh lebih simpel sih, jauh lebih sederhana. Soalnya cuman kayak satu piece doang yang kayak langsung di resleting gitu. Terus ya, tapi lagi-lagi tetap ada twistnya tetap ada. Dan ini busui Fendry juga ya? Nah, Karena kancingnya di sini ya. lumayan banyak sih mama-mama yang Bener-bener. ambil Iya. dress ini buat mereka pakai. Ini kalau lagi pregnant juga Nah, bagus sih. betul banget. Jadi ini cukup versatile sih buat dipakai banyak orang. Wow. Oke fashionista, ini dia look kedua dari Bramanta Wijaya. Kalau gitu langsung aja kita lanjut ke last look ketiga kita. Oke. Fashionista, berikut adalah look ketiga yang direkomendasikan untuk tema Valentine. It's quite different ya. Yap. Yang ini. Aku senang deh, ini kayak bagus gitu ya, kayak ala-ala kebaya juga gitu. Kesannya bisa lebih ya. etnik kan. Iya, Jadi benar. karena memang idenya dari rok ini sendiri itu sebenarnya rok lilit, tapi kita bikin kayak agak kayak sarung gitu. Dan atasnya sendiri ini sebenarnya adjustable vest banget yang bisa dikombinasi sama macam-macam. Dan sebenarnya kalau look gini doang tuh sebenarnya udah oke banget sih. Udah cakep, cuman ya ini ceritanya ada ekstra emph-nya lagi gitu buat nambahin looknya. Kita coba kali ya. Oke. Nah ini kesannya jadi kayak bener-bener kayak complete look gitu. Ini juga ini Yes, ya, jadi ini kayak satuan. outer kayak baju kurung kali ya. Baju kurung gitu, inspirasinya lebihan. Terus sama vestnya sama skirtnya. Cantik banget Kak Bram. Ini mungkin buat ke kayak gallery opening event or things yang acaranya lebih artsy, lebih fashion kayak gitu-gitu, lebih seneng-seneng lah mungkin kali ya. Bener, dan kalau misalnya mau yang lebih simple nih tinggal Dilepas. Betul. Wow. Jadi penampilannya lebih versatile juga. Oke Kak Bram, kita pamit sama Fashionista dulu ya. Oke Fashionista, terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Semoga inspirasi, referensi dari Kak Bramanta Wijaya juga bisa bermanfaat bagi Anda. Thank you for watching and happy Valentine's Day! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.